kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. Kalau kau lawan emakmu, kau lawan ibumu, seumur hidup takkan pernah mencium kebahagiaan. Setetes air matanya kau buat tumpah keluar, maka akan berenang dalam kesengsaraan. Rumah boleh besar, harta boleh banyak, tapi kebahagiaan jauh panggang dari api. Apa yang terjadi kalau jauh panggang dari api? Tak masak. Tak banyak yang diminta Abdul Somad, cuma satu saja. Doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Pada suatu malam, saya mengajar kursus kelas internasional di UIN Suska Pekanbaru Panam, kilometer 15. Ingat, kilometer 15. Kalau 11 kilo. Datanglah Pak Ketua PU, Kepala Dinas PU almarhum. Siapa namanya Pak? Pak Ripai, almarhum Ripai. Saya ingat betul Pak almarhum Ripai karena dialah yang menjemput saya malam itu. Kepala Dinas menjemput saya. Bukan alang-alang, bukan main-main. Ustaz Somad, sudah siap? Ayo kita ke Pasir Pangarayan. Pak Kadis menjemput saya. Iya Ustaz. Kenapa tak yang lain? Ditugas Pak Bupati, mesti sampai Ustaz malam ini. Luar biasa. Untuk pegawai-pegawai, tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mendahului kita, jasa mereka tak dapat kita balas. Syai'un lillahi walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan teranglah kubur mereka hendaknya. Lapanglah alam barzah mereka. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Jauhkan mereka dari azab kubur ya Allah. Jadikan keluarga mereka keluarga-keluarga yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Saya hanya menyampaikan beberapa poin saja. Poin yang pertama. Apa poin yang pertama tadi? Tak ada gigi mundur. Maju terus, pantang mundur. Filsafat siapa itu maju terus pantang mundur? Aku memang lambat, tapi maju tak pernah mundur. Kata siapa? Bekicot. Pernah nengok bekicot mundur? Tak pernah. Biar lambat, maju, tak pernah mundur. Itu hadis atau apa Ustaz? Bukan hadis, dapat saya dari grup WhatsApp. Jangan pernah mundur. Siapkah Rokan Hulu maju tanpa mundur? Maju terus. Yang sudah ada, maju terus. Pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin yang bisa membawa Rokan Hulu maju ke depan insyaallah. Amin. Pelajaran kedua yang saya ambil selama bersahabat dengan Bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Naiklah saya ke rumah ini. Sampai di atas, yang pertama saya tengok adalah lukisan almarhumah Hajah Siti Fatimah binti Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Bukan gambar beliau yang paling besar, bukan gambar Ibu Hajah Magdalisni, tapi yang besar adalah gambar Oma. Apa yang membuat orang berhasil? Doa seorang ibu. Dibawa beliau berjalan kami dari atas, berjalan kaki sampai ke makam. Pada saat haul Hajah Siti Fatimah binti Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Banyak anak-anak kecil menengok. Siapa itu? Siapa itu? Pak Bupati. Dengan siapa? Ustaz Somad. Mau kemana? Ziarah ke makam. Itu pelajaran berharga. Apa yang dilakukan Pak Ahmad, itu pula yang saya lakukan sekarang terhadap almarhumah omak saya yang meninggal bulan Maret tahun 2019 kemarin.
Beliau mengajarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. Kalau kau lawan emakmu, kau lawan ibumu, seumur hidup takkan pernah mencium kebahagiaan. Setetes air matanya kau buat tumpah keluar, maka akan berenang dalam kesengsaraan. Rumah boleh besar, harta boleh banyak, tapi kebahagiaan jauh panggang dari api. Apa yang terjadi kalau jauh panggang dari api? Tak masak. Bagaimana kita bisa makan? Betul? Maka anak-anakku sekalian, anak-anak Rokan Hulu, sarjana-sarjana Rokan Hulu, kalau kalian mau berhasil, mintalah doa. Ibu, ayah penting juga. Tapi kata Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak menerima baktiku ya Allah ya Rasulullah? Ummuka, thumma man? Ummuka, thumma man? Ummuka, thumma man? Abuka. Makanya jangan heran kalau saya berceramah, ibu, ibu, ibu. Karena memang sorga di bawah tapak kaki. Capek saya mencari hadis sorga di bawah tapak kaki ustaz, tak dapat-dapat. Sorga di bawah tapak kaki ibu. Maka ibu-ibu jangan berkecil hati walaupun kalian tak dapat karpet. Jangan berkecil hati mak walaupun duduk di tangguh. Jangan berkecil hati bu walaupun tegak di samping bungo. Tapi doa kalian akan mengiringi anak-anak Rokan Hulu menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil di masa akan datang. Yang selama ini melawan, balik dari sini, belikan makanan kesukaannya, singgah ke rumahnya, cium tangannya, peluk badannya, cium keningnya, minta ridhonya. Yang sudah meninggal dunia, besok pagi datang ziarah ke makamnya, bacakan Yasin, Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, ayat kursi sekali, bacakan doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Allahumma ij'alil jannata mathwaha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Yang hafal, yang tak hafal pakai bahasa Indonesia. Yang kuat-kuat ketahuan kawan tak tahu. Siap? Sanggup macam Pak Ahmad buat haul tiap tahun, kumpulkan jamaah. Tapi saya beberapa tahun ini tak diundang lagi Pak. Beliau mengundang, saya tak sempat. Mudah-mudahan di masa akan datang, insya Allah kita bisa berkumpul, berziarah lagi ke makam almarhumah Hajjah Siti Fatimah binti Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Amin. Mengenang seorang ibu bukan hanya dengan satu hari ibu, dipetikkan bunga, selamat hari ibu Maimam. Besok diambil duitnya 3 karung, dicuri, disakiti hatinya. Bukan itu makna menghormati seorang ibu. Sudah meninggal dunia, datang saat, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang paling layak menerima baktiku ya Rasulullah? Kata Nabi, ummuka. Ayu sadaqatu afdal. Kalau aku mau bersedekah, dia sudah meninggal dunia, apa sedekah yang paling afdal? Apa kata Nabi? Sakyul ma, berikan air minum. Di Rokan Hulu tak usah sedekah air minum untuk almarhumah emak. Air minum dah banyak, dari atas dari bawah. Sungai meluap-luap. Berikan yang penting Al-Quran, bantuan sekolah anak yatim, kursi-kursi yang patah, anak-anak yang terkendala bayar uang sekolah. Siap kita menghadiahkan pahala untuk almarhumah ibu? Awas, yang sudah mengatakan siap, buat besok. Jangan sampai tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Amin, ya Rabbal. Ibu-ibu, doakan anaknya supaya berhasil. Kalau marah betul dengan anak, jangan pernah mencaci maki, sumpah serapah. Jangan keluar dari mulut kata-kata yang tak baik. Karena ucapan keluar dari lidah, dari mulut ibu diaminkan oleh para malaikat. Jangan pernah memanggil anak, hantu. Kalau marah betul, panggil dia, calon komisi 8 DPR RI, sini. Calon Bupati Rohul, sini. Mudah-mudahan anak-anak ibu-ibu berhasil semua insya Allah. Amin.
dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun lamanya, tapi hanya menjadi penghuni neraka jahanam. Mau? Punya anak kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, orangnya ganteng, pejabat, mau? Tapi sakau. Sepanjang saya ceramah di halaman ini, dulu pernah saya halal bihalal di sini, pernah. Dulu pernah pula acara, entah acara apa, pernah. Tapi rasanya malam ni lah sampai tak nampak ujung jamaah. Ujung sana penuh, ujung ke sana penuh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan selesai acara ini pulang, tolong bersihkan sampah-sampahnya. Kalau tidak kita akan zalim, menganiaya masyarakat sekitar. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat Rokan Hulu adalah masyarakat yang menjaga kebersihan dan ketertiban. Betul? 10 tahun saya ke Rokan Hulu nih. Ustaz tadi singgah di Islamic Center? Tidak. Langsung ke hotel, istirahat, mandi, siap-siap, langsung kemari. Kenapa? Karena mengenang masa-masa saya ceramah. Banyak kenangan indah saya di Islamic Center. Tak sanggup saya masuk ke dalam. Takut saya sedih, saya menangis. Dulu saya ada punya kamar khusus di belakang. Pernah suatu hari datanglah tamu-tamu dari Sumatera Barat. Mau mengetuk pintu. Mau mereka ketuk pintu. Datang Pak Ucok menjelaskan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan. Itu kamar Ustadz penceramah. Pas ditengok mereka di dalam, rupanya ada satu yang menengok. Oh, supir Ustadz sedang tidur. Banyak kenangan saya di situ. Suatu ketika ada seorang Ustadz kabir, Ustadz besar, hebat. Saking hebatnya tak mau menegur saya, karena waktu itu saya Ustadz kurus. Sekarang kurus juga. Pak Ahmad di tengah, beliau di samping, saya di samping. Bertahun-tahun jumpa, dia cuek aja sama saya. Pas selesai acara, sholat. Habis sholat, zikir. Habis zikir, barulah pembagian pas baca doa. Waktu baca doa, Imam Ustadz Indra Gunawan menyerahkan mikrofon ke Pak Ahmad. Datang Pak Ahmad, diserahkannya mikrofon ke saya. Saya pula baca doa. Pas selesai baca doa, barulah disalaminya saya. Ustadz Somad sehat. Dalam mati saya baru dia tahu. Saya tak dendam, ingat aja sedikit. Begitu Pak Ahmad mengangkat derajat Ustadz kurus 49 kilo. Dia tidak puji, dia tidak katakan, Ustadz kenalkan ini Ustadz Somad, S1-nya dari Mesir, S2 dari Maroko. Tidak, tak begitu caranya. Santun, cukup dikasihnya jemit. Nah, selesai, habis, sehat Ustadz. Pakai bahasa lidah belum tentu sampai ke hati orang. Tapi kalau pakai bahasa perbuatan, lisanul hal, bahasa action perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh ke dalam hati manusia. Sudah 2 kipas dipasang, tetap juga panas. Luar biasa hangatnya malam ini. Ini tentulah karena hati kita hangat saking bahagianya, betul? Ada hal tadi khawatir mau hujan. Rupanya doa khalifah, tuan syekh, tuan-tuan guru, mursyid-mursyidin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang kedua. Masih lama lagi. Pelajaran yang ketiga. Apa pelajaran yang ketiga? Ketika jabatan masih ada dalam genggaman, ketika tanda tangan masih laku, ketika hentakan lidah, suara masih disegani orang, pakailah untuk menolong agama Allah. Takbir. Ini malam ini banyak yang akan mencalonkan diri menjadi calon bupati. Andai duduk nanti menjadi bupati, duduk menjadi gubernur, duduk menjadi anggota dewan, itu tujuan atau sarana? Bukan tujuan, itu hanyalah sarana. Karena dengan adanya kekuasaan, banyak yang bisa kita lakukan untuk membangun negeri kampung halaman kita. Betul? Berdirilah Islamic Center,
Berdirilah rumah suluk surau, tempat tuajuh zikir dan munajat. Berdirilah sekolah tinggi ilmu agama Islam khusus tafsir Al-Quran. Berdirilah sekolah tahfiz Al-Quran. Kira-kira bisa Abdul Somad dengan ceramah membuat semua itu? Ragu jamaah. Mau bilang iya, tidak. Mau bilang tidak, takut Ustaz tersinggung. Tapi dari tatapan matamu sudah kutahu. Jadi hidup ini jangan salah-salah langkah. Jangan disangka jabatan itu tujuan. Jabatan hanyalah jalan. Tujuannya adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ada yang mencapai maksud tujuan dengan zikir, tuan-tuan khalifah mursyid mursyidin. Ada yang mencapai tujuan dengan kekuasaan, gubernur, DPR, wali kota, presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat. Ada yang mencapai tujuannya dengan harta. Inilah orang-orang kaya yang membangun masjid yang megah mewah di Rokan Hulu, banyak ini. Tak perlu saya sebutkan satu persatu, nanti mereka takut marah sama saya. Jangan sebut nama kami Ustaz, riak, kami tak mau disebut-sebut. Jangankan untuk membangun masjid, memberangkatkan orang umroh, selalu dikatakan hamba Allah. Karena mereka memang hamba Allah, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba harta, bukan hamba manusia, tapi hamba. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran pertama, tidak ada gigi mundur. Pelajaran yang kedua, tak putus bakti kepada omak, kepada ibu. Pelajaran yang ketiga, memakai jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Terbukti, paling lama 2 periode, jadi bupati 2 periode. Mana hasilnya? Hari ini kita tetap bangga. Ceramah saya di Kuala Lumpur, Malaysia. Selesai ceramah, keluar dari masjid, datang orang Malaysia bertanya, Ustaz Somad dari mana? Dari Riau. Tahu Islamic Center Pasir Pangarayan? Nanya saya tentang Islamic Center, tak ditanyanya Masjid An-Nur Pekanbaru. Wallahi demi Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah, di halaman masjid di Malaysia, orang Kuala Lumpur bertanya ke saya tentang Masjid Islamic Center Pekanbaru. Islamic Center Pekanbaru, Islamic Center Pasir Pangarayan. Begitu saya ditanyanya, Ustaz dari mana? Dari Riau. Tahu Islamic Center Pasir Pangarayan? Saya penceramah tetap setiap hari Rabu ketiga di sana. Kalau tak percaya, nih foto saya. Untung ada foto sama Pak Ahmad waktu itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangga tak jadi orang Pasir Pangarayan? Dulu saya punya jadwal rutin di Bank Riau Kepri Syariah. Bank Riau Kepri Syariah, jadwal pengajian. Suatu hari saya terlambat. Apa kata protokol? Mohon maaf jamaah sekalian, Ustaz Somad hari ini terlambat karena baru saja pulang dan sekarang datang dari Pasir Pangarayan. Disangkanya saya orang pasir, saking seringnya bolak-balik ke pasir. Masya Allah, tabarakallah. Jalan yang paling sering saya lalui adalah masuk dari Panam, masuk Garuda Sakti, masuk Petapahan, masuk Simpang Tele, masuk bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Itu yang saya lewati. Sampai ada satu tiang listrik tu yang bengkok saya tabrak. Assalamualaikum, kata Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak. Ustaz dah sampai mana? Ini jam 9, Khalifah Mursyid-Mursyidin sudah kumpul. Kita mau tablik akbar, acara sama tarekat Naksabandia. Mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ahmad, saya tak bisa datang. Kenapa? Mobil menabrak tiang cepron, bengkok dah Pak. Dikirim beliau tim dari Pasir Pangarayan. Ustaz tak usah datang, balik saja ke Pekanbaru. Begitulah perjalanan panjang, mati saja yang tidak. Setengah mati, hampir semua. Makanya kalau ditanya saya, di antara 12 kabupaten kota, dari Rokan Hilir, Bagan Siapi-api, sampai Indragiri, Hilir, Tembilahan, mana yang paling sering Ustaz datangi? Pasir Pangarayan, Rokan Hilir.